Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Untuk kesempatan kali ini saya ingin mengisi materi partner terkait negosiasi. Nah, negosiasi ini sangat penting dan ini adalah salah satu bagian dari marketing. Tapi negosiasi tidak selalu harus terkait dengan marketing, karena negosiasi bisa jadi untuk keperluan lain seperti menegosiasikan gaji atau menegosiasikan keputusan pasien dan lain sebagainya. Jadi ini hanya bekal awal untuk bagian marketing yang mungkin bisa Anda manfaatkan juga untuk melakukan rujukan pasien ke Raisa. Nah, negosiasi ini adalah bekal yang penting baik dalam konteks leadership maupun pemasaran, seperti saya bilang tadi, untuk menegosiasikan gaji mungkin terkait dengan leadership juga ya. Ada seorang leader mungkin tempat usaha menegosiasikan gaji dengan karyawan segala macam, itu juga menjadi salah satu konteks negosiasi. Nah, yang perlu dipahami, jadi kalau kita ingin membahas negosiasi secara detail itu akan banyak sekali teori dan teknik. Hanya saja saya di sini dengan materi 10 menit ini saya hanya akan membahas tentang prinsip dasar dari negosiasi, sehingga mungkin nanti depannya Anda bisa mengembangkan sendiri teknik Anda sendiri yang mungkin lebih pas dengan Anda. Jadi yang perlu dipahami adalah prinsipnya negosiasi bukanlah suatu win-win solution, namun suatu better solution. Jadi solusi tidak selalu pada titik tengah, tapi bisa jadi paling tidak poin solusi adalah range better dari masing-masing pihak. Jadi bukan kita satu pengen menang, satunya juga menang, sedangkan titiknya tidak bertemu. Kemudian yang ada di depan Anda itu bukanlah lawan bicara. Kalau Anda udah berpikir tentang win-win solution, itu berarti Anda berpikir bahwa yang di depan Anda adalah lawan bicara, sedangkan dalam negosiasi yang di depan Anda adalah partner bicara Anda. Anda ingin menyelesaikan masalah dari partner bicara Anda. Jadi yang perlu ditekan di sini adalah kemampuan mendengar Anda, bukan kemampuan untuk berbicara. Sehingga biasakan untuk mendengar terlebih dahulu daripada Anda memberikan solusi-solusi yang tidak sesuai kebutuhan mereka. Nah, di slide ini apa sih? Ada yang warna hijau adalah range point solusi. Range point solusi adalah dari bertemunya dari range better si A dan range better si B. Jadi setiap orang pasti punya kebutuhan, itu tidak pasti langsung harus seperti itu. Misal pengen kamera tapi pengen harga range 10 sampai 20 juta. Nah, itu range-nya seperti itu. Nah, solusi kita seperti apa? Ya kita tawarkan yang range-nya itu masih masuk di range mereka. Artinya kita tidak perlu menawarkan kamera yang mahal dengan teknologi tinggi harga 30 juta, sedangkan yang mereka butuhkan adalah di range 10 sampai 20 juta. Makanya biasakan untuk mendengar terlebih dahulu. Misal lawan bicara Anda adalah orang yang pasif, berarti yang Anda perlu lakukan adalah bertanya. Jadi jangan dibiasakan seperti seorang sales kebanyakan datang ke tempat Anda langsung menawarkan produk. Ini saya dari Bank A, wah kebetulan ini kami hari ini ada penawaran spesial kredit bla 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 bla, sedangkan Anda tidak butuh itu saat itu. Ya kalau pas, kalau tidak Anda hanya akan membuang waktu. Artinya Anda harus tahu dulu kebutuhan segmen Anda. Nah, di slide ini yang berikutnya, ini ada range better si A dan range better si B. Ini tidak bertemu sama sekali. Jadi, di dalam kondisi seperti ini yang terjadi bukanlah negosiasi. Si A akan ikut si B pun tetap masih mungkin, tapi dengan kekuatan tertentu. Misal, si B adalah seorang atasan yang bisa menekan dari si A. Nah, itu bukan negosiasi. Negosiasi itu prinsipnya adalah masih bisa diterima si A dan masih bisa diterima si B. Jadi kita benar-benar menyelesaikan masalah si A, dan kita sebagai selaku pihak B, kita mempunyai range solusi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kita tidak perlu membicarakan range keinginan dari si A yang kita sendiri tidak punya solusinya.
Artinya ketika misal tadi sebagai contoh, si A punya keinginan beli kamera dengan range 10-20 juta, sedangkan kita hanya punya produk kamera seharga 15-40 juta. Kita tidak perlu berbicara tentang tapi ada kok kamera yang harga 10 juta bla 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 dengan fitur seperti ini, sedangkan kita sendiri tidak punya. Itu bukan solusi kita. Nah, seperti itu tadi. Negosiasi yang kita harapkan adalah benar-benar bisa menyelesaikan masalah dari seseorang. Jadi kita tidak hanya ingin kita menang sendiri. Yang seperti itu mungkin bisa terjadi, tapi tidak akan jangka panjang. Artinya mungkin saat itu si A terpaksa mengalah, tapi dia tidak akan melakukan negosiasi ulang atau mungkin akan membeli ulang dari Anda atau mencari solusi lain dari Anda. Hanya sebatas itu, karena mungkin dia sudah merasa kecewa dan segala macamnya, dan membuat proses negosiasi menjadi tidak berkah, ya. Nah, perbedaan dari negosiasi, edukasi, dan debat mungkin harus kita bedakan. Jadi kalau edukasi itu adalah komunikasi satu arah, artinya ketika kita mungkin Anda ketemu klien, Anda hanya mengedukasi tentang produk Anda secara terus-menerus, sedangkan tidak memberikan kesempatan pada klien untuk menyampaikan tentang masalahnya terkait masalah produk tersebut. Itu edukasi. Nah, kemudian yang lain adalah debat. Debat itu sifatnya yaitu tadi pengennya win-win solution, yang ini pengen menang, yang ini pengen menang, sedangkan antara range si A dan si B tidak bertemu sama sekali. Akhirnya hanya terjadi debat yang hanya akan memuaskan dari emosional masing-masing, tapi tidak akan menemukan solusi. Contoh yang paling sering kami hadapi adalah ketika menemukan orang-orang anti vaksin yang memang datang hanya untuk berdebat terkait vaksinasi. Saran kami, mungkin Anda tidak perlu banyak menguras tenaga untuk orang-orang yang seperti ini. Artinya meskipun Anda terlihat menang saat melakukan debat tersebut, belum tentu nanti si A akan terus mau melakukan vaksinasi atau kemudian mau merekomendasikan akhirnya ayo vaksinasi, ternyata gini kok vaksin. Itu harus Anda gali dari awal. Mereka ingin berbicara dengan kita dalam konteks apa? Kalau konteks negosiasi biasanya mereka adalah bentuknya suatu kebingungan. Jadi mungkin mereka tahu tentang vaksin A, saya sebut vaksin X saja ya, vaksin X, dia sudah tahu tentang vaksin X, kegunaannya apa, tapi mereka takut efek sampingnya. Nah, itu masalah mereka. Nah, solusi kita adalah memberikan edukasi terkait efek samping tersebut dan apa yang bisa kita lakukan ketika ada efek samping tersebut, yang pada intinya adalah menemukan solusi bahwa mereka sebenarnya butuh vaksin ini, dan mereka akhirnya sudah tidak takut lagi untuk efek sampingnya karena ternyata efek sampingnya tidak terlalu banyak, jauh berbeda dengan obat lain, atau mungkin bisa diantisipasi. Nah, itu yang namanya negosiasi. Nah, berikutnya bagaimana membuat goal suatu negosiasi. Yang kami kembangkan di sini adalah kami memanfaatkan EQ. Jadi bukan IQ ya, EQ, emotional questionnya. Jadi tidak akan terjadi suatu kesepakatan ketika partner bicara Anda tidak menyukai Anda sejak awal. Semenarik apapun penawaran Anda, bahkan EQ mampu mengalahkan IQ. Seperti saya sebut ada contoh sebelumnya, misal Anda sedang duduk di coffee shop, lagi enak mengerjakan tugas atau sedang asik me time atau membaca buku segala macam, datang seorang sales dari suatu bank menawarkan untuk pinjaman dengan bunga sangat-sangat rendah atau mungkin bunga 0%. Ketika mereka datang dengan logo bank, kemudian sudah terlihat menggunakan pakaian rapi dan sudah terlihat mau menawarkan sesuatu, pasti Anda akan sudah memasang seperti barrier atau tembok bahwa wah ini mesti cuma hanya mau promosi. Meskipun ternyata aslinya yang mereka tawarkan itu sangat-sangat menguntungkan, tapi Anda sudah tidak suka dari awal pada orang tersebut. Itu yang lebih bahaya lagi. Jadi kembangkan dulu EQ-nya, bagaimana Anda bisa mempunyai EQ yang baik. Artinya ketika Anda mungkin dalam konteks yang tadi, mungkin si sales bisa menggunakan pakaian biasa, tidak perlu memakai atribut dari bank, datang kemudian melakukan survei. Jadi
mohon maaf saya mau melakukan jika diperkenankan melakukan survei kecil-kecilan tidak ada 5 menit kalau ada waktu, itu mungkin akan lebih masuk dibandingkan dari awal mereka duduk di depan klien terus menawarkan, ini Pak kami bulan ini ada promo bla 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 bla, itu pasti akan langsung terjadi rejection sebagian besar. Kemudian bahkan IQ ini mampu mengalahkan IQ ini lebih kepada tentang teori, kemudian hafalan. Mungkin Anda jago sekali tentang teori vaksin, tapi ketika IQ Anda tidak baik, maka tidak ada orang yang ingin direkomendasikan oleh Anda untuk vaksinasi. Pengalaman kami juga beberapa partner yang tergabung dalam komunitas atau mungkin corner yang tergabung dalam komunitas untuk ownernya, mereka akan lebih mudah mengajak orang lain untuk melakukan vaksinasi meskipun mereka masih baru di dunia vaksinasi. Itu karena orang sudah percaya dengan si partner atau corner tersebut karena mereka mengembangkan brand yang mungkin sempat saya jelaskan pada kesempatan sebelumnya. Jadi brand mereka, brand dengan integritas baik dan segala macam, sehingga apa yang dia katakan orang di segmennya itu akan percaya. Kemudian jangan posisikan diri Anda menjadi seorang penjual, namun seorang rekanan yang sedang mencoba membantu partner bicara mencari solusi atas masalah mereka. Sekali lagi, kita hanya ingin menyelesaikan masalah mereka, bukan menjual suatu produk. Artinya ketika produk kita sejak awal kita sudah tahu bahwa itu tidak menyelesaikan masalah mereka, jangan paksakan untuk menawarkan produk Anda. Itu hanya akan membuang-buang waktu Anda dan juga membuang waktu dari partner bicara Anda. Kemudian jangan hanya terfokus pada solusi Anda, namun fokuslah pada masalah mereka meskipun saat itu Anda tidak punya solusi untuk itu. Ya, mungkin Anda sifatnya tadi adalah memberikan kuesioner atau melakukan interview, kemudian mendapatkan semua masalahnya. Dengarkan terlebih dahulu, cermati, jangan terburu-buru untuk memberikan solusi. Sampai mereka sudah selesai, baru kita coba masuk melalui solusi kita. Kemudian tambahkan perbincangan pribadi yang membuat partner bicara nyaman bercerita. Sering saya mengajak bahwa ketika Anda ingin bernegosiasi dengan salah satu klien, lakukan investigasi terlebih dahulu. Anda bisa riset tentang hobi apa yang mereka suka, pekerjaan, sudah punya putra berapa, yang bisa Anda gali sebelum pertemuan. Hal tersebut untuk membangun IQ itu tadi. Ketika Anda berbicara tentang anak mereka merasa bahwa mereka diperhatikan. Mereka akan merasa bahwa Anda datang bukan hanya sekedar untuk berjualan produk, tapi juga menjalin hubungan yang akhirnya goalnya adalah terjadi kesepakatan negosiasi tadi. Itu hanya salah satu contohnya. Kemudian gali lebih jauh tentang kompetitor yang sudah digunakan. Artinya ketika mungkin Anda ingin bernegosiasi terhadap suatu instansi atau klien yang membawai suatu perusahaan, itu gali terlebih dahulu apakah mereka sudah punya solusi dari kompetitor Anda di tempat lain. Misal sudah ada, gali terlebih dahulu seperti apa yang kompetitor sudah lakukan terhadap partner bicara Anda. Jadi usahakan untuk selalu gunakan pertanyaan terbuka, tanyakan bagaimana pengalaman mereka selama ini menggunakan solusi dari kompetitor. Tanyakan apakah ada suatu masalah yang belum bisa diselesaikan oleh solusi kompetitor. Artinya sekali lagi kita hanya mendengarkan. Apa yang kita ucapkan kebanyakan adalah suatu pertanyaan terbuka untuk mendapatkan informasi sebesar-besarnya. Jadi jangan terburu-buru membuka kartu Anda, istilahnya kalau Anda sedang bermain kartu. Jadi biarkan mereka membuka kartu mereka semua, baru Anda berikan kartu Anda. Kemudian jelas ceritakan tentang solusi Anda. Fokuslah bercerita tentang solusi atas masalah mereka. Jangan bercerita tentang suatu solusi jika itu bukan masalah mereka. Lagi, meskipun Anda punya solusinya, kalau itu bukan masalah mereka, jangan diceritakan. Seperti tadi, Anda punya produk kamera sampai 40 juta, sedangkan mereka hanya range-nya sampai 20 juta. Ya, ceritakan yang di range itu saja. Tidak perlu terburu-buru membicarakan harga
tunjukkan bahwa kita membawa misi yang lebih besar dibandingkan hanya masalah finansial atau keuangan. Itu yang jauh lebih penting. Nah, penggunaan konotasi juga sangat penting saat menyampaikan solusi, yaitu gunakan kata-kata berkonotasi positif untuk sesuatu yang ingin Anda tonjolkan, meskipun sebenarnya itu bukan sesuatu yang besar. Misal, untuk vaksin tifoid itu dia efektivitasnya 70%, bandingkan dengan hepatitis B sampai 95% ke atas. Nah, saat Anda menawarkan untuk vaksinasi tifoid, gunakan kata-kata konotasi positif bahwa efektivitas vaksin tifoid ini hingga mencapai 70%. Jadi jangan gunakan kata-kata konotasi negatif, misal vaksinasi tifoid ini hanya sekitar 70%. Itu akan dampaknya akan lain. Ya. Dan sebaliknya, gunakan kata-kata berkonotasi negatif untuk sesuatu yang ingin Anda tutupi, meskipun sebenarnya itu sesuatu yang besar. Ya. Misal efek sampingnya ini katakanlah ini ekstrimnya ya, efek samping suatu obat ini 90% bikin kejadian X. Nah, Anda gunakan konotasi yang negatif. Misal, ya jangan 90%, misal hanya 60%. Nah, 60% itu Anda gunakan konotasi negatif, efek sampingnya hanya sekitar 60%. Jangan menggunakan kata-kata konotasi positif seperti efek samping ini mencapai 60%. Nah, itu hanya akan menakut-nakuti dan membuat seseorang tidak akan mau menerima solusi Anda. Kemudian ceritakan kelebihan solusi Anda dibandingkan kompetitor. Ya, jangan pernah menjelek-jelekan kompetitor. Itu saran yang paling saya tekankan. Ceritakan saja mengenai solusi kita terhadap masalah partner bicara yang belum bisa diselesaikan oleh solusi kompetitor. Tadi kita sudah menggali solusi dari kompetitor apa saja, sudah kita pikirkan, oh ini kliennya yang lebih bagus daripada kompetitor, itu yang Anda jelaskan. Anda tidak perlu menjelekkan kompetitor, oh tapi yang di sana bahannya cuma ini, bahannya tidak perlu. Anda cukup menjelaskan bahan di tempat kami adalah bahan ini, mungkin nanti yang agak beda di tempat lain adalah penggunaan ini. Cukup seperti itu, tidak perlu merendahkan kompetitor, karena itu juga menjadi pengalaman mereka, oh ini cuma benar-benar mau jualan aja, ini bukan nyarian solusi. Kemudian berikan sedikit penjelasan kenapa mereka sebaiknya memilih kita, seperti testimoni, riwayat, background. Misal di Raisa sudah 5 tahun, kita sudah banyak sekali ada artis yang vaksin segala macam, dan itu salah satunya. Nah, sikap, nah ini juga paling penting. Percaya diri tapi tetap santun, jangan mentang-mentang Anda itu usia jauh di atas dari partner bicara Anda bisa seenaknya. Kemudian selalu anggap bahwa partner bicara kita adalah orang yang sangat penting, meskipun dia misal pendidikannya jauh di bawah Anda atau segala macam. Ketika Anda ingin menyelesaikan masalah seseorang, hargai ego mereka. Ego mereka pasti tetap ingin dihargai lebih tinggi atau dianggap sebagai orang yang penting, meskipun pendidikan mereka jauh di bawah Anda. Misal mereka lulusan SMP, Anda lulusan S2 sekalipun. Jadi pandai-pandailah beradaptasi terhadap partner bicara Anda. Kemudian tunjukkan kesungguhan kita untuk membantu masalah mereka. Jadi jangan terburu-buru membicarakan deal, kesepakatan. Ada yang namanya micro commitment. Micro commitment itu kapan kita bisa ketemu lagi untuk membahas yang lebih jauh. Itu micro commitment. Tapi kalau komitmen itu udah yang sampai penjualannya. Kemudian tunjukkan bahwa Anda sangat berkompeten di bidang yang Anda tawarkan. Nah, ini sudah main di ranah IQ. Jadi kemampuan Anda menjelaskan produk segala macam, nah itu yang paling terakhir sebenarnya. Tapi dari awal adalah EQ-nya, sikap Anda, kemudian Anda tidak terlihat hanya ingin menjual produk segala macam dan hanya benar-benar ingin mencari solusi dari masalah mereka, itu yang lebih penting. Baik, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi partner atau kawan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.